Tersangka kasus Vina Cirebon bisa jadi jutawan jika Pegi menang pra-peradilan. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan atas penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki akhirnya resmi digelar. Adapun sidang pra-peradilan Pegi Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Diketahui, Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Pegi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Sedianya, sidang pra-peradilan Pegi Setiawan dijadwalkan digelar Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di Pengadilan Negeri Bandung. Namun, hakim pun terpaksa menunda hingga Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lantaran pihak termohon dalam hal ini Polda Jabar mangkir. Pegi Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, bakal menjadi jutawan jika berhasil mengalahkan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan. Kini, Pegi Setiawan tengah berupaya membuktikan diri, jika dia bukan pelaku yang membuat Vina dan Eki tewas. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebenarnya sudah mendapat simpatik publik. Sebagian masyarakat berkeyakinan jika Pegi Setiawan merupakan korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Bukan tanpa alasan, sebab Pegi Setiawan pada saat peristiwa Vina dan Eki tewas, dia tengah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Alibi Pegi Setiawan pun selaras dengan kesaksian yang dituturkan sebagian orang. Tersangka kasus Vina Cirebon bisa jadi jutawan jika Pegi menang pra-peradilan. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan atas penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki akhirnya resmi digelar. Adapun sidang pra-peradilan Pegi Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Diketahui, Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Pegi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Sedianya, sidang pra-peradilan Pegi Setiawan dijadwalkan digelar Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di Pengadilan Negeri Bandung. Namun, hakim pun terpaksa menunda hingga Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lantaran pihak termohon dalam hal ini Polda Jabar mangkir. Pegi Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, bakal menjadi jutawan jika berhasil mengalahkan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan. Kini, Pegi Setiawan tengah berupaya membuktikan diri, jika dia bukan pelaku yang membuat Vina dan Eki tewas. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebenarnya sudah mendapat simpatik publik. Sebagian masyarakat berkeyakinan jika Pegi Setiawan merupakan korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Bukan tanpa alasan, sebab Pegi Setiawan pada saat peristiwa Vina dan Eki tewas, dia tengah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Alibi Pegi Setiawan pun selaras dengan kesaksian yang dituturkan sebagian orang. Dapat ganti rugi. Sementara itu, jika Pegi Setiawan dinyatakan tak bersalah, maka anak dari Kartini berpotensi menjadi jutawan. Pegi Setiawan berhak mendapat uang kompensasi. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Dalam aturan itu, terdapat ketentuan yang mengatur hak tersangka untuk mendapatkan ganti rugi atas penahanan yang salah. Pasal 95 KUHP menegaskan bahwa tersangka berhak atas ganti rugi apabila penahanan yang dilakukan terhadapnya terbukti salah. Nominal ganti rugi yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp100 juta. Jumlah ini bisa lebih besar jika penahanan tersebut menyebabkan cacat atau kematian. Pembayaran ganti rugi ini dilakukan oleh Menteri Keuangan. Penjelasan pakar hukum pidana, Profesor Hibnu Nugroho, seorang pakar hukum pidana, menjelaskan, jika penangkapan terhadap Pegi Setiawan terbukti salah dan ia dinyatakan menang, maka Pegi berhak mendapatkan rehabilitasi serta ganti rugi. Hal ini mencakup kerugian fisik dan psikologis yang dialami oleh Pegi selama masa penahanan.
Lebih lanjut, Profesor Hibnu menyatakan bahwa jika Polda Jabar kekurangan bukti dalam sidang pra-peradilan, maka Peggy Setiawan bisa dibebaskan. Perkara tersebut dihentikan demi kepentingan hukum, jelasnya. Polda Jabar siap. Di sisi lain, Kabid Hukum Polda Jawa Barat, Kombes Nur Hadi Handayani, didapuk menjadi ketua tim kuasa hukum Polda Jabar dalam menghadapi gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Peggy Setiawan. Kombes Nur Hadi Handayani menjadi ketua tim kuasa hukum dari Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Siap bertarung di pra-peradilan, Nur Hadi Handayani akan beberkan bukti agar Peggy Setiawan tetap dinyatakan sebagai tersangka pembunuhan kasus Vina di Cirebon. Pada sidang hari ini, Polda Jabar hadir dengan agenda pembacaan tuntutan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Sementara untuk sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar besok, Rabu, tanggal 2 Juli tahun 2024. Insya Allah sesuai kesepakatan, untuk jawaban akan kita sampaikan besok pagi, untuk hal detail tidak bisa saya sampaikan di sini, kata Nur Hadi Handayani dikutip dari Kompas TV, Senin. Meski meminta jawaban disampaikan besok, ia menegaskan bahwa Polda Jabar sudah siap menjawab tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Semua dalil-dalil yang mereka sampaikan kita sudah siap, kata dia lagi. Kombes Nur Hadi Handayani menanggapi santai soal tudingan dari kuasa hukum Peggy. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengatakan bahwa 2 alat bukti yang akan dihadirkan oleh Polda Jabar tidak cukup. Sebab, Polda Jabar hanya memiliki 2 alat bukti berupa dokumen dan saksi ahli saja. Berbeda dengan tim kuasa hukum Peggy yang mengaku punya saksi fakta. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti gak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan, kata dia lagi. Nur Hadi pun optimis pihaknya bisa membuktikan keterlibatan Peggy di kasus Vina Cirebon. Kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah dilakukan oleh tim penyidik Polda Jabar, jelasnya. Untuk alat bukti, kata dia, akan disampaikan di persidangan pada Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Ia mengklaim alat bukti yang akan mereka bawa yakni berupa dokumen dan keterangan dari saksi ahli. Kemudian mereka akan tampilkan untuk saksi dan ahli, kita juga akan sampaikan untuk dari ahli. Kita akan bantah dalil-dalil mereka. Dari Polda saksi ahli aja, 1 orang, ungkapnya. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM mengaku akan menunjukkan bukti DPO yang dikeluarkan oleh Polda Jabar. Di mana menurut dia, Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai tersangka ini berbeda dengan ciri-ciri yang diumumkan kepolisian. Itu akan kami jadikan bukti bahwa DPO Peggy, perong rambut keriting, tinggi 160, tinggal di Banjarwangunan. Yang ditangkap ini rambutnya tidak keriting, Peggy Setiawan ini lurus, alamatnya di Kepompongan. Umurnya DPO 32 2024, Peggy baru 28 tahun, jelas dia.